Ada orang korupsi 10 orang, ditangkap satu, kan dia ngambek. Kenapa teman saya yang 9 gak ikut ditangkap? Akhirnya dia jalanin hukuman sambil marah-marah. Begitu dibebasin, bertahun-tahun kemudian diwawancara lagi sama reporter. Gimana nih udah jalanin hukuman bertahun-tahun? Wajahnya udah berbeda, tenang, teduh, jawabannya juga beda. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Waktu itu ngambek. Satu, saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau saya nggak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling. Dua, jadi kenal Allah. Dan di dalam kegiatannya gitu-gitu aja ngaji, nggak bebas kayak di luar. Tiga, lumayan DP, gugurin dosa. Karena lebih repot, saya nyolong berhasil melulu, dibayarnya nanti setelah mati. Oh, kacau. Maka saya justru pengen berterima kasih pada orang-orang yang udah laporin saya. Makasih ya. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa ikut doain aja. Oh, tapi kenapa waktu itu ngambek waktu ditangkap? Waktu itu tuh hanya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, tapi waktu gagal nyalek kok gila ya? Berarti di hatinya jabatan. Nah, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka melulu. Dulu waktu kecil juga saya doyannya permen. Giliran sakit gigi diomelin sama si mama. Diambil permennya. Ngambek. Mama mah koret, temani pelit. Ya, beli gelang emas we bisa, masa permen aja nggak dikasih. Tetangga nengok, ibu kan kaya. Masa permen aja nggak dibeliin? Nggak benci ya sama anaknya? Karena benci atau karena sayang? Sayang, ya. Jadi kalau kita ada doa nggak dikabul, atau kita berharap, ya Allah, tolong putaran kali ini menang slot ya Allah, tuh kurang ajar tuh gitu ya. Mereka bisa Bismillah lo main slot. Serius, makan nggak Bismillah, main slot bisa Bismillah itu. Ya, alhamdulillah lagi begitu menang, ya. Kurang ajar kayak gitu, naudzubillah. Maka ketika akhirnya yang dikuatin tadi balik lagi adalah imannya, itu jadi obat bismillah bagi segala macam permasalahan, bagi sekian banyak hati yang gundah, gelisah, ngejar cita-cita baik-baik aja. Kalau kalian di sini ada yang pengen jadi kaya, boleh banget. Tapi ya meninggal nggak ditanya saldonya berapa soalnya. Ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Ya. Jadi kalian sebetulnya pengen jadi kaya, mau punya 1 kuadriliun nggak apa-apa. Asal nggak ngoplos bensin, nggak nyolong, nggak judi online, nggak apa-apa, silakan. Ya. Daripada punya duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat itu mah ya. Udah mau sedikit, bonyok kiri kanan lagi, ya. Jadi silakan aja. Dan ini mah renungan ya. Materi seperti ini itu kadang banyak juga diminta untuk disampaikan. Biasanya kadang di pabrik-pabrik. Daerah Cikarang situ banyak pabrik-pabrik. Dikumpulin karyawannya 2.000 orang. Karena ya akhirnya ya ada juga yang nyampe ada arisan karyawan pabrik 2.000 orang dikumpulin di 1 orang, kelilit pinjol, aduh, kelilit judol, RJet itu mah. Tahu-tahu di bawah hilang orangnya. Masih tidak ditemukan jejaknya sampai hari ini, ya. Soalnya itu dia tadi. Yuk kita bahas dulu. Judi itu nggak tepat disebut kecanduan, ya. Karena kecanduan itu kalau kayak efek kimia. Kalau kita putus zat, sakau badannya sampai benar-benar ada efek di tubuh gitu yang benar-benar kimia banget gitu, ya. Ini mah kan kalau kita nggak berhenti main teh badan nggak meriang, nggak berdarah-darah, nggak luka, nggak gimana-gimana gitu, ya. Makanya kurang tepat kalau disebut kecanduan. Lebih tepatnya mah apa bahasa Indonesianya ya? Kalau di bahasa Sunda mah disebutnya kabelejog, maknya hote. Hah? Tahu kabelejog? Izinkan saya menjelaskan kabelejog itu seperti apa ya. Kadang ini kata yang paling tepat sebetulnya. Dan juga satu lagi, oh ya, bukan judi. Kalau zaman sekarang udah bukan judi. Judi itu kita ada 2 kartu nih. Kita tebak-tebakan mana yang lebih gede. Pasti 1 menang, pasti 1 kalah. Itu masih judi. Ya. Kalau sekarang udah pasti yang menang bandar. Jadi bukan judi, lebih tepatnya digocek, itu mah
tipu, ya. Karena udah pasti siapa yang menang. Karena punten ya, kalau memang yang jadi pemain itu ada kemungkinan untuk jadi kaya raya dan hidup enak sampai mati, ya orang juga ngapain jadi bandar, bos? Mendingan jadi pemain, rebahan di rumah sambil cetat cetut. Ada yang bela-belain mesti ke Kamboja dulu, nyewa karyawan dulu, urusan sama oknum-oknum yang bisa disogok dulu, bayar upeti dulu, nyewa internetnya, nyewa gedungnya, dengan segala macam keribetannya. Kenapa? Karena kalau jadi bandar dia tahu secara matematika nggak akan kalah, kalahnya sama aturan Allah nanti, ya. Maka seperti itu ya. Nah, keblojok itu seperti apa? Contoh ini ilustrasinya ya. Dan yang terjadi itu kebanyakan kayak begini. Contoh, besok udah gajian. Terus gaji bulan lalu masih sisa 500.000. Daripada habis jadi makanan nggak jelas, ya nggak? Bagaimana kalau ini ku jadikan 20 juta? Nyemplung weh slot, ya. Ternyata dikasih menang, gitu ya, nggak ada pemain yang jago, adanya lagi dikasih menang. Ternyata dapat 20 juta. Biasanya setengahnya main judi lagi, setengahnya jadi barang. Kalau jadi barang biasanya dijualnya gampang karena ngerasa belinya juga gampang. Ya. Maka 20 juta itu tuh dapat bisa besok udah nggak ada lagi tuh. Karena ya tadi gampang dijualnya dan gampang masuk ke judi lagi. Berdasarkan kenangan dan ingatan bahwa 500.000 itu pernah menjadi 20 juta, bulan depan dia masih sisa gaji ada 500.000 lagi, sedangkan besoknya udah gajian lagi. Maka dia teringat kenangan indah tersebut. Kemarin saja, bulan lalu saja aku membuat 500.000 ini jadi 20 juta. Bagaimana ini tidak bisa terulang lagi? Mari kita ulangi. Masuk. Tapi kali ini kalah. Ngeles. Masih gedean menang bulan lalu. Baru kalah gope. Lagian, saya tinggal taruhan 2 kali lipat lebih besar. Taruhan 1 juta. Sekali kemenangan, balik duit gopenya. Modalnya balik, berikut cuannya. Masuk cetiau 1 juta, ya. Ngerti nggak cetiau? 1 juta ya bahasa Hokian. Cetiau masuk 1 juta. Kalah. Maka dia mikir lagi, ya kan gue tinggal taruhan 2 juta. 2 juta, sekali aja kemenangan. 1 juta kalahnya balik, berikut kemenangannya. Masuk ternyata 2 juta lagi. Ternyata kalah. Mikir dia, ya tinggal taruhan 4 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, saya akan menyempatkan kembali modal, berikut keuntungannya. Masuk 4 juta, kalah. Ya. Ketika udah kalah, masalahnya gaji dia 4 juta, bos. Ya. Pilihannya gimana berarti? Nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta karena hanya dengan sekali kemenangan. Itu kan, ya. Modal yang kemarin balik, berikut keuntungannya. Teman lewat naik motor. Bro, pinjem dah motor, pengen ke warteg. Enggak. Gede motornya. Dapat 8 juta. Ya. Toh nanti kalau misalnya menang, motor teman balik, duit modal balik. 8 juta kalah. Wah. Pilihannya gimana nih? Nahan lapar sampai bulan depan, digebukin sama temen, belum kalau diperkarain, lapor ke polisi dan lain-lain. Atau saya hanya tinggal mencari 16 juta karena hanya dengan sekali kemenangan semua akan selesai. Ya. Akhirnya dia mampir ke rumah orang tuanya. Orang tuanya lagi sholat duha, gelangnya diambil. Ya. Dapat 16 juta, emas lagi mahal sekarang. Ya. Kalah lagi. Oh, udah. Itu udah reject. Itu kebelejog tuh, ya. Ya kan? Kebelejog. Di titik itu, bandar melalui algoritmanya sudah mengetahui dia sudah buntu, maka tidak akan lagi dikasih kemenangan. Ganti HP kok, ketahuan internetnya sama. Ganti internetnya kok, MAC address ininya masih sama handphonenya. Ya, pinteran bandar atulah kayak gitu-gituan mah, ya. Maka itu dia, kan nggak semua orang rela nabung berbulan-bulan habis dalam 1 malam, betul? Ya, ditambah dia orang yang nggak takut sama Allah. Dari awal dia main judi juga udah masalah itu. Ya, dia nggak takut sama Allah, udah nggak takut sama Allah, kehilangan duit yang bagi dia lebih berharga bisa jadi daripada Tuhannya. Nyemplung kepala. Karena tadi, kalau orang kecolongan ya kerampokan, iya sakit hati, capek, lemes, udah selesai. Yaitu dia jahatnya judi itu, seolah-olah kamu dikasih kesempatan untuk membalikan itu semua hanya dalam hitungan menit.
Ini harapan ini kan, ya. Sama kayak misalkan pernah ada laki-laki yang terluka berkata, dari sekian banyak senjata kau menggunakan cinta untuk menyakitiku, gitu, ya. Ketika sudah diberikan harapan, tahu-tahu iya friend zone ternyata, ya, dan lain-lain. Ya, maka apa coba yang menjelaskan itu semua? Bukan kecanduan kan? Kecanduan itu yang dibayangin kita itu setiap kali dia nggak taruhan tuh badan gelisah, kedinginan, berdarah, keringet. Enggak kayak gitu kan? Enggak, ya. Dan kalau ditanya, kok gimana tuh berarti cara berhenti judi? Ya jangan depo, udah, jangan taruhan, selesai. Karena kecuali setiap kali kita nggak depo, si bandar ngirim tukang pukul ke rumah kita, nyekek anak kita, ngejambak orang tua kita. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Enggak. Ngapain? Ya. Tapi dengan sadar akhirnya kita nyemplung masuk lagi, ya. Makanya ditambah memang para pelaku judi online di sana ya punten ya, banyak yang tidak beragama. Dan jadinya kalau beragama pun mereka mikirnya kayak gini ya, kalau misalkan ada orang dibegal atau handphone orang main ambil gitu aja, mereka sadar itu kezoliman, ya. Tapi kalau judi online bagi mereka, gue salahnya di mana? Pemain datang gak gue paksa loh, dia transfer dengan sadar. Dia kok yang nanya rekening depositnya kemana? Dia transfer dengan sadar, ngasih akunnya, isiin ke akun saya ya bos, ya. Begitu menang juga gue bayar. Jadi gue zolimnya di mana bos? Ya. Setelah itu dia satu, ketika udah nggak yakin sama Allah, nyemplung dia main. Coba takut sama Allah. Oh, jangankan main ya, jangankan main. Saya kenal orang yang kan kantor itu banyak parkirannya ya. Ada orang yang kalau dia datangnya lebih awal, dia sengaja nyari parkiran yang paling ujung, bukan yang paling deket, untuk ngebantu temennya yang datang telat biar nyari parkiran yang lebih deket. Ada orang sampai kayak gitu baiknya, cuman karena pengen beramal soleh. Segitu kalau misalkan dia ngambil parkir paling deket, nggak dosa bagi dia, nggak dosa. Tapi orang kalau udah tujuannya ke Allah bisa sampai kayak gitu juga dipikirin, karena pengen saking banyaknya mudahin orang, ya. Maka apalagi ngambil dengan cara sesuatu yang haram, yang dia nggak, yang jelas-jelas Tuhannya nggak suka. Dia tahu misalkan hukum, ya udah nggak akan berani. Karena punten ya, kalau ditanya hukum semua juga udah pada tahu. Apa hukum judi online? Haram, udah selesai, itu satu kata doang, ya. Cuman kan tadi dia pertanyaannya, kayak yakin sama Allah, ya. Nah, bicara ilmu tadi kayak Nabi Ibrahim tahu api itu panas, ya. Tapi beliau menang karena yakin sama Allahnya. Kalau ditanya kepada orang yang, mohon maaf, korupsi ya, kalau ditanya ke mereka, apa hukumnya korupsi? Nggak mungkin jawabannya nggak tahu. Ditangkap KPK terus ditanya, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit rakyat itu nggak boleh. Nggak mungkin sepelongo itu. Suami selingkuh, digerebek di hotel sama anak dan istrinya. Anak istrinya nangis-nangis sambil megang, Bapak kenapa selingkuh mengkhianati mama? Sambil dengan polosnya si suami jawab kayak gini, oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Ada yang nyabok, ya. Jadi nggak mungkin dibilang nggak tahu hukum tuh, nggak mungkin. Berarti yang kurang masalahnya apa tadi? Tadi kan nggak yakin sama Allahnya kan? Makanya jadinya ngaji, ya. Biar yakin sama Allahnya, ya. Karena itu yang jadi fondasi utamanya. Nanti akhirnya masalah-masalah ya selesai, nggak cuman masalah judi online aja, atau juga tadilah lain-lain, ya. Ke orang juga jadi lebih baik, hidupnya juga jadi lebih enak, lebih tenang, lebih bahagia, meskipun orang jahat ke dia. Karena ya tadi tujuan hidupnya udah berubah. Dia berbuat baik, orang jahat, ya dia yang rugi lah. Masa dia yang jahat, kita yang dihukum sama Allah? Nggak mungkin, Allah tidak adil. Tapi tetap aja kamu dijahatin, ya kan berbuat baiknya bukan supaya suka, biar Allah suka, weh. Satu dunia benci Allah, satu dunia benci Allah suka juga saya selamat. Satu dunia suka Allah benci juga saya yang cilaka. Tapi tetap aja dia nyebelin, ya alhamdulillah lah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja kamu tuh dikhianati, tahu nggak? Saya tuh bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Berarti kan kita ke surga kehalangan dosa sendiri. Tahu-tahu digugurin sama orang-orang seperti mereka. Udahlah. Mau ngandelin apa kita ke surga tadi? Sholat kita yang sering lupa rokaat itu. Ya.
Tapi tahu-tahu Allah pengen tetap kita pengen ke surga. Amalan kurang tapi terus gimana? Ditolong. Ada yang ngutang galakan dianya. Ada yang udah ditolong malah nggak lunjak. Ya, udahlah itu mah investasi. Ya, kan kerjanya di PNM. Ya, paham betul kan investasi seperti apa. Dan kenapa orang-orang yang meyakini keyakinannya kepada Allah itu, apa yang membuat mereka mau ngelakuin itu semua? Lihat para nabi, pahala banyak, dosa sedikit, bahkan maksum, terampuni ya, gak ada. Ngapain tetap jadi orang baik sih? Ujian parah banget gitu ya. Ngapain mereka tetap jadi orang baik? Sederhana tadi, nah mereka meyakini semua yang aku lakukan ini akan ada balasan lebih besar dari sisi Allah nanti, ya.